Yang pertama di sini ada pengertian lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Selanjutnya ada unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada titik pusat. Yang kedua jari-jari, yang ketiga diameter, yang keempat busur lingkaran, yang kelima tali busur, yang keenam juring lingkaran, yang ke-7 tembereng, yang ke-8 apotema, yang ke-9 sudut pusat, dan yang terakhir ada sudut keliling. Yang pertama ada titik pusat. Di sini ada pengertian titik pusat. Titik pusat merupakan unsur lingkaran pertama yang perlu kamu ketahui. Titik yang berada tepat di bagian tengah lingkaran disebut titik pusat. Jarak titik pusat dengan semua titik pada bangun datar yang satu ini selalu sama. Titik pusat kerap disimbolkan dengan penggunaan huruf kapital seperti A, O, P, dan Q, dan lain sebagainya, seperti pada contoh gambar yang ada di samping. Unsur selanjutnya ialah jari-jari lingkaran. Jari-jari dapat diartikan sebagai jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Panjang jari-jari pada sebuah lingkaran selalu sama, karena jarak antara titik pusat dengan semua titik pada lingkaran sama. Dalam rumus matematika, jari-jari kerap disimbolkan dengan huruf R atau yang disebut dengan radius. Karena panjangnya sama saja, jarak ini bisa terbentang ke bawah, ke atas, ke kanan, maupun ke kiri. Yang ketiga, diameter lingkaran. Diameter adalah unsur lingkaran berikutnya yang akan dibahas. Panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran dapat diartikan sebagai diameter. Dapat dikatakan bahwa nilai diameter lingkaran merupakan 2 kali nilai jari-jari lingkaran. Begitupun sebaliknya, jari-jari lingkaran memiliki nilai setengah dari diameter. Dalam rumus matematika, diameter kerap disimbolkan dengan huruf D. Yang keempat, unsur lingkaran berikutnya ialah busur. Apa yang dimaksud dengan busur? Sebagai unsur lingkaran, bagian lingkaran yang terbentuk garis lengkung merupakan pengertian dari busur. Jenis busur dalam lingkaran terbagi menjadi 2, yaitu busur besar dan busur kecil. Busur yang panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran disebut sebagai busur besar. Sementara busur yang panjangnya kurang dari setengah keliling lingkaran disebut busur kecil. Garis lengkung baik terbuka maupun tertutup dan saling terhimpit tengah lingkaran disebut busur lingkaran. Kelima, unsur-unsur lingkaran yang selanjutnya ialah tali busur. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran disebut sebagai tali busur. Garis lurus tersebut mengaitkan dua titik pada keliling lingkaran, tetapi tidak melewati titik pusat lingkaran. Jika kalian kesulitan membayangkannya, bayangkan saja sebuah tali busur lingkaran sama seperti tali pada busur panah. Yang keenam, daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan busur lingkaran merupakan pengertian dari juring sebagai unsur lingkaran. Juring pada lingkaran terdiri atas 2 bagian, yaitu juring besar dan juring kecil, di mana daerah dalam lingkaran yang dibatasi jari-jari dan unsur keliling lingkaran disebut juring besar, sementara daerah dalam lingkaran yang dibatasi jari-jari dan busur kecil disebut sebagai juring kecil. Selanjutnya ada tembereng. Daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran dapat diartikan sebagai tembereng. Kemudian tembereng terbagi menjadi 2, yaitu tembereng besar dan tembereng kecil. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur besar lingkaran disebut sebagai tembereng besar, sedangkan daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur kecil lingkaran disebut sebagai tembereng kecil. Selanjutnya ada apotema. Apotema menjadi unsur lingkaran yang akan dibahas. Ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran diartikan sebagai apotema. Kemudian apotema juga dapat diartikan sebagai jarak terpendek tali busur dengan titik pusat lingkaran. Selanjutnya ada sudut pusat. Sudut pusat adalah unsur lingkaran selanjutnya yang akan dibahas. Sebuah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran disebut sebagai sudut pusat. Yang terakhir ada sudut keliling. Sudut keliling adalah unsur lingkaran selanjutnya yang akan dibahas. Sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah tali busur di suatu titik pada keliling lingkaran dapat dikatakan sebagai sudut keliling.
Selanjutnya, kita akan membahas rumus lingkaran. Setelah mengenali unsur-unsur dari lingkaran, kini saatnya kalian mempelajari rumus keliling dan rumus luas lingkaran. Kalian perlu mengetahui berbagai rumus lingkaran agar bisa mendapatkan hasil yang tepat. Ini adalah beberapa contoh rumus lingkaran yang wajib kalian tahu. Yang pertama ada rumus keliling lingkaran. Bilangan yang menyatakan panjang kurva membentuk lingkaran merupakan pengertian dari keliling lingkaran. Sama seperti namanya, keliling lingkaran merupakan busur paling panjang di sebuah lingkaran. Sama seperti keliling lingkaran, tentunya tidak ada busur yang melebihi panjangnya. Busur terpanjang pada suatu lingkaran dikenal sebagai keliling lingkaran. Tidaklah sulit untuk menghitung keliling sebuah lingkaran. Terdapat dua cara yang dapat kalian gunakan untuk menghitung keliling lingkaran, yaitu jika diketahui diameter atau jika diketahui jari-jari. Kalian sudah tahu kan bahwa 2 kali jari-jari lingkaran sama dengan diameter lingkaran. Di atas merupakan rumus keliling lingkaran. Yang pertama ada K sama dengan 2 kali Pi kali R jika diketahui jari-jari lingkaran. Yang kedua ada K kali Pi kali D jika diketahui diameter lingkaran. Pi bisa bernilai 22/7 atau 3,14 tergantung pada angka pada soal tersebut. Rumus yang kedua, jika mencari jari-jari lingkaran, rumusnya R sama dengan Q per 2 kali Pi R. Yang kedua ada rumus luas lingkaran. Sebenarnya kita telah mempelajari rumus lingkaran saat duduk di bangku sekolah dasar. Karena rumus luas dan rumus keliling lingkaran sekilas terlihat mirip, kedua rumus lingkaran tersebut kerap kali mengecoh. Kalian perlu mempelajari rumus luas lingkaran dengan lebih mendalam agar tidak terkecoh. Setelah membahas rumus dari keliling lingkaran, kini saatnya kalian mempelajari rumus dari luas suatu lingkaran. Kamu dapat menghitung luas lingkaran dengan menggunakan jari-jari lingkaran. Di atas merupakan rumus luas lingkaran. L sama dengan Pi kali R kuadrat. Atau misalnya kalian mencari jari-jari lingkaran, rumusnya R sama dengan akar L per Pi. Sama seperti keliling lingkaran, Pi bisa bernilai 22/7 atau 3,14. Selanjutnya ada contoh soal keliling lingkaran. Soal yang pertama, sebuah lingkaran berjari-jari 10 cm. Keliling dari lingkaran tersebut adalah jari-jarinya 10 meter, berarti R sama dengan 10 cm. Masukin ke rumusnya, K sama dengan 2 kali Pi kali R sama dengan 2 kali 3,14 dikali 10 sama dengan 62,8. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 62,8 cm. Jadi nanti misalnya kalian bingung gimana ngitungnya, itu tinggal dikali aja semuanya. Semisalnya angkanya kurang bagus atau nggak bisa dibagi 22/7, kalian bisa menggunakan 3,14. Semisalnya soal jari-jarinya kelipatan 7 seperti 7, 14, 21, 28, kalian bisa menggunakan 22/7. Lanjut ke soal yang kedua. Pak Budi memiliki sebuah kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 7 meter. Pak Budi ingin memagari kolam dengan pagar kayu. Jika Pak Budi memberikan jarak antar kayu sejauh setengah meter, maka berapa panjang kayu yang dibutuhkan Pak Budi untuk memagari kolam? Di soalnya sudah diketahui diameternya 7, berarti tinggal dimasukin ke dalam rumus. K sama dengan Pi kali D. K sama dengan 22/7 kali 7 sama dengan 22 meter. Karena Pak Budi ingin memagari kolam dengan papan kayu yang berjarak setengah meter, berarti banyak papan kayu sama dengan 22/setengah sama dengan 22 kali 2 sama dengan 44 kayu. Jadi banyak papan kayu yang dibutuhkan Pak Budi adalah 44 papan kayu. Kenapa Pi-nya bisa 22/7? Karena diameternya 7, jadi 7 sama 7-nya bisa dicoret karena itu kelipatan dari angka 7. Yang kedua adalah contoh soal luas lingkaran.
Yang pertama, sebuah taman dengan diameter 14 meter akan ditanami beberapa jenis bunga. Jika setiap 11 meter kuadrat akan ditanami satu jenis bunga saja, maka ada berapa jenis bunga yang akan ditanam di taman? Di atas diameternya sudah diketahui 14. Maka R-nya 14 bagi 2 sama dengan 7 meter. Selanjutnya, kalian tinggal masukin ke dalam rumus. L sama dengan Pi kali R kuadrat sama dengan 22 per 7 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 22 kali 7 sama dengan 154 meter kuadrat. Karena setiap 11 meter kuadrat akan ditanam satu jenis bunga, maka banyaknya jenis bunga yang ditanam sama dengan 154 dibagi 11 sama dengan 14 jenis bunga. Jadi terdapat 14 jenis bunga yang berbeda yang akan ditanam di taman. Itu kenapa 22 kali 7, karena kan biasanya 7 akar 2 itu kan 49. Itu kalau misalnya dijabarin Pi kali R kali R. Jadi itu kan dijabarin, jadi 7 sama 7 dicoret, jadi sisa 22 kali 7. Lanjut ke soal yang kedua. Luas lingkaran jika kelilingnya sama dengan 94,2 cm, yaitu berarti itu kan kelilingnya 94,2 cm. Karena kelilingnya diketahui, maka kita akan mencari jari-jari lingkaran terlebih dahulu. Berarti R sama dengan K per 2 kali Pi sama dengan 94,2 per 2 kali 3,14 sama dengan 94,2 per 6,28 sama dengan 15 cm. Karena sudah diketahui jari-jarinya, maka terdapat dihitung luasnya, yaitu L sama dengan Pi kali R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 3,14 dikali 225 sama dengan 706,5 cm kuadrat. Jadi luas lingkarannya adalah 76,5 cm kuadrat. Sekian penjelasan material lingkaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.